Shalom bagi kita semuanya dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam channel Aldo Setia. Sebelum kita mulai renungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada saat ini. Kami mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik saudara kasih, di dalam nama Yesus saya menyapa bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Walaupun telah lewat saudaraku kita rayakan. Saudara kasih, di dalam nama Yesus pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik kepada kita. Saudara kasih, berkat-berkat dari kebangkitan Tuhan. Saudara kasih, dalam nama Yesus saya akan buka kepada kita di dalam Markus 16 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Saudara kekasih, di dalam nama Yesus, di sini dikatakannya saudara kasih, pagi-pagi benar. Pada pagi-pagi benar, pada pagi hari Minggu itu saudaraku, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Salome, mereka membeli rempah-rempah. Mereka akan meminyaki Yesus di dalam kubur. Saudara kasih, di dalam nama Yesus. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, mereka pikir Tuhan Yesus masih di dalam kubur. Mereka pikir Tuhan Yesus itu belum bangkit. Kenapa saudara kasih, di dalam nama Yesus? Mereka sudah lupa akan firman Tuhan. Mereka sudah lupa apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Pada hari ketiga, aku akan bangkit. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, perempuan-perempuan ini lupa akan firman Tuhan. Sehingga saudara kasih, mereka pergi ke kubur. Dan di dalam perjalanan saudara kasih ada lagi yang saudara kasih yang mereka ragukan, yaitu mereka memperbincangkan di dalam saudara kasih, di dalam perjalanan mereka berkata, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita?" Mereka ragu-ragu saudaraku, mereka takut. Tidak ada yang menggulingkan batu yang besar itu bagi mereka. Saudara kekasih, di dalam nama Yesus, sesampainya mereka di dalam kubur itu, saudaraku, tampak dari jauh batu yang besar itu sudah terguling. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, banyak keraguan-raguan di dalam hidup kita, saudaraku. Mungkin di dalam menjalani hidup ini kita takut. Bagaimana masa depan kami? Bagaimana dapatkah saya meneruskan perkuliahan anak saya? Dapatkah saya menyekolahkan anak saya? Bagi yang belum menikah berkata, apakah saya bisa menikah? Apakah saya punya jodoh? Banyak keraguan-raguan dalam kehidupan kita. Dan ada lagi yang meragukan bagaimana kita bisa hidup pada akhir zaman ini. Begitu banyak ketakutan-ketakutan. Begitu banyak hal-hal yang terjadi, gempa bumi. Saudara kasih, kebakaran. Banyak sekarang orang mati mendadak. Banyak saudaraku mati bunuh diri. Dia membunuh anaknya. Setelah dia membunuh anaknya, lalu dia bunuh dirinya sendiri. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, semuanya itu pekerjaan setan. Saudara kasih, dalam nama Yesus, banyak pada hari zaman ini saudaraku, banyak orang yang ragu-ragu. Kenapa mereka tidak memiliki pengharapan? Mereka ragu-ragu saudaraku. Mari kita, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, jangan ragu-ragu saudaraku. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Di sini dikatakannya saudaraku, batu itu sudah terguling. Segala permasalahan kita, segala keraguan-raguan kita sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Segala permasalahan kita, mungkin ada masalah yang besar. Saudara kasih, batu masalah yang besar itu sudah Tuhan gulingkan bagi kita. Saudara kasih, lewat kebangkitannya saudaraku, berkat yang besar sudah Tuhan curahkan bagi kita.
Saudara kasih, mungkin akan masa depan kita takut saudaraku. Sebelum kita sampai di sana, Tuhan ada di sana untuk menolong kita saudaraku. Mungkin saudara kasih kita ragu bagaimana nanti bulan depan, apa yang kami pakai. Mungkin saudara kasih ada pergumulan saudara di bulan depan. Sebelum kita nyampe di bulan itu, Tuhan sudah duluan ada di sana. Dia ada di sana untuk menyediakan yang kita butuhkan saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus, jangan pernah meragukan Tuhan. Saudara kasih di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 saya bacakan di sini bagi kita. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi saudara kasih di dalam nama Yesus, andai kata Tuhan tidak dibangkitkan, di sini dikatakannya, maka saudara kasih sia-sialah pemberitaan kami. Paulus berkata, dan sia-sialah jugalah kepercayaan kamu. Tetapi saudara kasih di dalam nama Yesus, karena Kristus sudah dibangkitkan, maka saudara kasih kepercayaan kita tidak sia-sia. Pemberitaan kita tidak sia-sia. Jadi saudara kasih, mari terus beritakan Injil. Mari terus beritakan kebangkitan Tuhan. Saudara kasih di dalam nama Yesus, tidak ada yang sia-sia kalau kita mengikut Tuhan. Saudara kasih di dalam nama Yesus, oleh sebab itu saudaraku, jangan pernah lupakan firman Tuhan. Jangan pernah lupakan janji-janji Tuhan. Apa janji-janji Tuhan bagi kita? Janji saudara kasih berkat, itu Tuhan berikan bagi kita. Janji masa depan saudaraku, atau segala macam, semuanya Tuhan janjikan bagi kita. Jangan pernah ragukan. Sekali Ia berfirman, maka selamanya akan digenapi. Saudara kasih, tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Tidak ada saudara kasih firman Tuhan yang tidak digenapi. Semua janji Tuhan pasti digenapi. Jangan pernah ragukan. Saudara kasih, walaupun kadang-kadang saudaraku agak lama kita menantikan jawabannya, walaupun kadang-kadang saudara kasih seakan-akan saudaraku tidak ada jawaban dari Tuhan, tetapi bertekunlah saudaraku, bertahanlah terus, peganglah terus firman Tuhan. Saudara kasih, itu pasti akan dijadikan bagi kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 di sini dikatakannya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jadi saudara kasih di dalam nama Yesus, di sini dikatakannya, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, karena Tuhan Yesus saudaraku sudah hidup saudaraku, maka saudara kasih, mari kita berdiri teguh, jangan kita goyah. Bergiatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena dalam persekutuan dengan Tuhan segala jeripaya kita tidak sia-sia. Jadi ibadah-ibadah kita, doa-doa kita tidak ada yang sia-sia saudaraku. Penginjilan kita tidak ada yang sia-sia. Pelayanan kita tidak ada yang sia-sia saudaraku. Kenapa? Karena saudara kasih, ada saudaraku upah yang menantikan kita. Jadi jangan pernah mundur, jangan pernah lemah saudara kasih. Mari saudaraku berdiri teguh, jangan goyah. Firman Tuhan berkata, mungkin banyak berita-berita yang menggoyahkan iman kita. Jangan pernah takut. Saudara kasih, Tuhan ada di samping kita, Tuhan ada di sebelah kanan kita, memegang kita dan membawa kita kepada kemenangan. Saudara kasih di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya saudaraku. Jadi saudara kasih, mari terus bersemangat mengikut Tuhan. Mari semakin dekat dengan Tuhan saudaraku, karena semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Karena Yesus kita hidup, Yesus kita hidup, sebab Dia hidup ada hari esok. Tidak ada keraguan-raguan saudaraku. Setiap hari saudara kasih, di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 saya bacakan bagi kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi saudara kasih setia Tuhan tidak berkesudahan bagi kita. Rahmatnya selalu baru bagi kita. Kasih karunia-Nya selalu baru bagi kita saudaraku. Jadi saudara kasih, mari tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Ada berkat Tuhan setiap hari baru bagi kita. Setiap hari kasih karunia Tuhan baru bagi kita. Jadi saudara kasih, bersemangatlah terus mengikut Tuhan.
Kialah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Baik saudara kasih, sampai di sinilah firman Tuhan ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah kami bangkit dari keadaan kami karena Engkau sudah bangkit bagi kami. Tuhan, terima kasih Bapa, berkati juga kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semuanya diberkati, kami semuanya dibangkitkan dari manusia-manusia lama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara kasih, sekian renungan firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.